Oke teman-teman, di video kali ini saya akan kembali memberikan FR untuk SKB Formasi Guru PPKN. Walaupun mungkin di antara kalian ya sudah banyak yang ujian atau selesai ujian SKB untuk Formasi Guru PPKN ini, tapi karena ada satu dari kalian yang minta untuk dibuatkan kembali video FR ini, jadi saya membuat kembali atau memberikan kembali FR ini ya teman-teman. Jadi bagi kalian yang belum ujian, simak terus videonya sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel calon guru baru. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe. Oke, sebelum kita mulai masuk ke FR-nya, saya mohon maaf kalau misalnya di video ini agak berisik ya teman-teman, karena saya membuat video ini di tengah hujan ya. Nah oke teman-teman, untuk FR yang saya bagikan hari ini adalah FR yang tanggal 3 Oktober. Saya ambil dari grup Telegram ya. Jadi buat kalian, saya sarankan sih untuk belajar itu dengan join di grup Telegram. Di sana banyak kok pembahasan-pembahasan FR dan bagaimana cara memecahkan masalah-masalah yang ada di ujian SKB itu. Oke, kita langsung aja untuk guru PPKN ini. Pertama tentu saja ada kemampuan pedagogik guru ya. Nah, di sini katanya sebagian besar masih sama dengan yang kemarin. Berarti dengan FR yang pernah saya buatkan videonya. Oh ya, untuk kalian jangan lupa juga ya untuk nonton video FR yang sudah saya upload sebelumnya. Nanti linknya saya simpan di description box ya. Oke, jadi ini pedagogiknya itu meliputi yang pertama ada komponen silabus. Katanya ini opsinya seperti fakta, konsep, assessment. Oke teman-teman, ini hujannya makin deras, jadi mohon maaf jika kalian terganggu dan anggap saja hujan itu sebagai background dari video ini ya teman-teman. Oke, kita kembali ke FR-nya. Nah, jadi katanya dia mendapatkan silabus dengan komponen opsi seperti fakta dan konsep ya teman-teman. Nah, kalau dia mengaitkan silabus dengan fakta dan konsep, berarti mungkin yang ditanyakan di situ adalah komponen yang berkaitan dengan materi pokok atau pembelajaran yang ada dalam silabus. Karena kan di dalam materi pokok itu dia diklasifikasikan itu menjadi 4 jenis ya, yaitu ada fakta, ada konsep, prinsip, dan prosedur. Nah, kalau fakta itu adalah asosiasi antara objek, peristiwa, atau simbol yang ada atau mungkin ada yang dalam lingkungan nyata. Nah, sedangkan kalau konsep sendiri adalah sekelompok objek atau peristiwa atau simbol yang memiliki karakteristik umum. Nah, sedangkan kalau prinsip adalah hubungan sebab akibat antara konsep itu. Nah, yang terakhir prosedur adalah urutan langkah atau urutan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, untuk masalah ini penjelasannya bisa lebih spesifik lagi, kalian nonton video pembahasan kemampuan pedagogik yang sudah pernah saya upload ya teman-teman. Nanti linknya kalian cek di description box, saya lupa itu di part berapa. Nah, jadi selanjutnya adalah yang assessment ini. Kalau assessment ini pasti berkaitan dengan penilaian. Alat penilaian yang dapat berupa tes atau non-tes yang digunakan atau dicantumkan dalam silabus itu. Nah, pada pembelajaran penilaian ini dilakukan untuk mengkaji ketercapaian kompetensi dasar dan indikator pada tiap-tiap mata pelajaran itu. Nah, nomor 2 katanya FR-nya itu mengenai fungsi dari kalender akademik di Prota dan Promes. Untuk fungsi dari kalender akademik ini kalian bisa cek di pembahasan FR sebelumnya. Saya sudah membahas mengenai kalender pendidikan ini ya teman-teman. Oke, jadi untuk mengingatkan lagi fungsi dari Kaldik itu, yang pertama untuk mendorong efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Yang kedua adalah untuk menyelaraskan antara ketentuan hari efektif dengan hari libur sekolah. Nah, selanjutnya adalah mengurutkan komponen silabus. Jadi kalian juga harus tahu urutan dari komponen dari silabus itu. Ini juga sudah pernah saya buat ya penjelasannya di FR sebelumnya. Karena nanti di soalnya itu ada urutan nomor ya teman-teman dari komponen silabus itu, baru di opsinya adalah urutan dari komponen silabus yang tepat itu yang mana. Kita diminta untuk memilih. Jadi kalian harus mengetahui komponen silabus itu mulai dari identitas, kemudian
KI, disusul dengan adanya KD, kemudian materi pembelajaran, ada kegiatan pembelajaran, terus penilaian, alokasi waktu, sumber atau bahan atau alat belajar. Nah, jadi kalian harus mengetahui susunan dari silabus tersebut ya teman-teman. Dan sebenarnya di soal SKB itu silabus yang diminta pun dia tidak mencantumkan sebenarnya teman-teman, dia minta silabus yang K13 atau yang KTSP atau yang mana ya teman-teman. Karena kalau misalnya di silabus yang K13 kan di situ sudah nggak ada indikator, padahal katanya yang sudah pernah ujian tuh silabus yang di soal itu dia masih memiliki komponen indikator. Jadi pokoknya kalian pelajari aja ya teman-teman komponen-komponen dari silabus itu baik K13 maupun yang KTSP. Oke, selanjutnya yang keempat, ada sebuah soal tentang nama binatang, sapi, kelinci, kambing, dan kuda. Terus ada opsi apakah A. karnivora, B. omnivora, C. herbivora. Kenapa soal di atas salah? Opsinya ada panjang ya teman-teman, ada di sebuah tabel. Kesalahannya di mana dan perbaikannya bagaimana. Nah, berarti FR ini dia berkaitan dengan kaidah penulisan soal ya teman-teman. Jadi kalian harus mengetahui kaidah penulisan soal itu ada 3 yang harus kalian ketahui, yaitu yang pertama masalah materinya, terus konstruksinya, dan yang ketiga adalah dari segi bahasanya. Yang ini kalau nggak salah juga pernah saya bahas sih di FR sebelumnya untuk penjelasannya ya. Oke, kita lanjut aja ke FR yang nomor 5. Katanya siswa disuruh memahami organ dalam manusia menggunakan titik lupa. Cara yang paling cepat adalah, nah gini juga nih teman-teman keluhan dari teman-teman yang udah ujian SKB, katanya soal pedagogik yang mereka dapat itu tidak berhubungan dengan materi pelajaran yang mereka dapatkan. Ada di antara mereka yang mengambil formasi guru administrasi perkantoran, tapi ujian atau soal yang dia dapatkan malah adalah soal atau kemampuan pedagogik yang berhubungan dengan MIPA dan juga bahasa Indonesia. Jadi kalian juga harus memahami FR yang mengenai kemampuan pedagogik walaupun itu tidak berhubungan dengan jurusan kalian ya teman-teman. Nah, kemampuan pedagogik selanjutnya katanya guru olahraga menyuruh siswa memasukkan bola di akhir pelajaran termasuk titik. Nah, ini juga nih kemampuan pedagogiknya dihubungkan dengan guru olahraga ya, jadi bukan untuk guru PPKN. Jadi kalian pelajari aja sih contoh-contoh soal FR yang beredar mengenai kemampuan pedagogik guru ini, walaupun contoh kasusnya itu bukan mata pelajaran yang kalian ambil atau yang kalian ajarkan ya teman-teman. Nah, selanjutnya dia ingat nih soalnya teman-teman, ada 8 KD, siswa 28, sebanyak 19 tidak tuntas. Di antara 19 tersebut ada 3 siswa yang tidak tuntas 2 KD. Apa yang harus dilakukan guru? Nah, soal di atas soal seperti ini dapat 5 dan panjang-panjang. Oh, mau nangis. Ya nih katanya teman-teman untuk soal SKB-nya memang itu kebanyakan narasinya ya teman-teman, panjang banget yang bikin baru membaca sih katanya udah pusing duluan sebelum dianalisa. Nah, jadi walaupun sepanjang apa ya narasinya, kita pahami aja konsep-konsep dari materi-materi kemampuan pedagogi guru itu, walaupun banyak banget sih saya paham. Nah, jadi untuk nomor 7 ini kalian harus mengetahui ini bagaimana sih syarat dari remedial itu, ketentuan untuk melakukan remedial itu. Nah, jadi yang pertama itu kalau misalnya kurang dari 20% siswa yang nilainya itu di bawah KKM, maka kita bisa melakukan tutor sebaya atau bimbingan khusus ya teman-teman. Nah, kalau misalnya jumlahnya 20-50% siswa yang tidak lulus KKM, maka dilakukan tugas kelompok. Nah, yang ketiga adalah kalau misalnya siswa yang tidak lulus KKM itu di atas 50%, maka harus dilakukan pembelajaran ulang dengan media dan metode yang berbeda. Nah, jadi kalau misalnya dari satu kelas itu ada 30 siswa dan yang tidak lulus KKM ternyata ada 15, berarti itu pas 50% ya teman-teman, berarti tidak usah pembelajaran ulang tapi cukup melakukan tugas kelompok aja. Nah, soal-soal remedial seperti ini memang kebanyakan itu dalam bentuk kasus, jadi kita harus mengetahui konsep atau ketentuan dari remedial itu sendiri untuk bisa menjawab soal yang diberikan atau kasus yang diberikan pada soal SKB tersebut. Karena untuk soal kasus remedial seperti ini sih lumayan banyak, bahkan kayaknya setiap peserta itu pasti dapat.
Nah, selanjutnya katanya ada juga soal pengayaan nih teman-teman. Jadi kalian juga harus memahami ya teman-teman tentang pengayaan ini. Jadi kalau pengayaan itu kan untuk siswa-siswa yang memiliki kecepatan dari teman-teman yang lain atau dia sudah lulus dari KKM. Sedangkan kalau remedial itu tentunya yang tertinggal ya atau tidak lulus KKM itu sendiri. Nah, selanjutnya katanya tujuan dari apersepsi. Nah, apersepsi ini juga sudah pernah saya bahas. Pokoknya rata-rata untuk kemampuan pedagogik ini sudah saya bahas sih materi-materinya ya teman-teman. Jadi kalian tinggal nonton aja pembahasan FR yang sebelumnya, dan untuk penjelasan lebih lengkapnya itu ada di kemampuan pedagogik yang sudah pernah saya buat videonya ya teman-teman. Nah, selanjutnya katanya tentang media yang cocok untuk kelas 1, 2, dan 3. Nah, dan terakhir katanya dia juga mendapatkan model pembelajaran inquiry. Jadi kalian pelajari aja dan pahami tentang model-model pembelajaran itu ya teman-teman. Karena untuk materi-materinya ini sudah pernah saya bahas, bahkan sudah saya sajikan dalam bentuk contoh soal untuk kemampuan pedagogi guru ini. Tapi saya lupa sih part keberapa gitu, kalian langsung cari aja sih di playlist, nanti linknya saya simpan di description box. Oke, selain kemampuan pedagogi guru, di sini juga dia membagikan FR tentang kemampuan profesional guru PPKN tentu saja teman-teman. Dan FR-nya ini tidak jauh berbeda dengan FR yang pernah saya berikan kepada kalian. Nanti di akhir video ini juga akan saya berikan beberapa soal latihan untuk kemampuan profesional guru PPKN ini ya teman-teman, seperti biasa. Oke, jadi untuk profesional sendiri, yang pertama katanya ada infrastruktur. Aku dapat 8 soal dan mudah kok. Ini yang penting kalian paham aja sih yang suprastruktur ini. Kalau yang FR yang sebelumnya kan dia juga infrastruktur masuk ya teman-teman, jadi kalian pahami aja. Nah, yang kedua katanya makna undang-undang alinea yang kedua. Ini juga masuk sih di FR yang pertama dulu yang saya berikan kepada kalian. Nah, terus makna undang-undang alinea ketiga. Selanjutnya katanya ada juga nih dampak globalisasi bidang ideologi, ekonomi, sosial, budaya. Wah, ini juga sama nih FR-nya ya teman-teman. Nah, yang kelima fungsi dari pers. Nah, untuk fungsi pers ini juga sudah sering saya berikan. Ini contoh soalnya bahkan sebelum FR yang beredar ya teman-teman, saya sudah memberikan materi maupun contoh soal tentang pers ini sendiri. Nah, jadi untuk melatih materi kalian, kemampuan profesional kalian mengenai materi guru PPKN ini, kalian pelajari juga ya soal-soal SKB yang pernah saya berikan. Nanti linknya saya simpan juga di description box ya teman-teman. Jadi jangan berfokus di FR aja, kalian juga harus melatih atau mempelajari materi-materi di luar FR itu, karena kan nggak semua yang diberikan oleh peserta SKB itu sama juga yang akan kalian dapatkan di ujian SKB nanti ya. Nah, selanjutnya yang keenam itu katanya ada budaya politik, tiganya keluar. Nah, jadi untuk budaya politik juga sudah pernah saya bahas ya teman-teman di FR yang sebelumnya. Nah, yang ketujuh cara mengajarkan pendidikan karakter lewat apa nih? Nah, FR yang ke-8, hak perlindungan gedung dan barang seisinya diplomat. Nah, terus kata yang bagikan FR nih, jawaban yang masuk akal teritorial, berarti jawaban yang lain itu nggak masuk akal ya teman-teman. Nah, jadi kalau yang seperti ini kalian pasti langsung bisa tahu nih jawabannya yang mana kalau kalian udah tahu tentang hak-hak perlindungan gedung dan barang seisinya. Nah, FR yang ke-9 katanya ada demokrasi Pancasila. Lumayan banyak soalnya dan jawaban terkadang sama. Nah, kayak gini nih teman-teman, jawaban-jawaban atau opsi yang ada itu memang terkadang mengecoh. Jadi kalian harus baca dan analisa dengan baik ya sebelum memilih opsinya. Nah, FR terakhir untuk profesional guru PPKN ini, persamaan dan perbedaan 3 tokoh perumus dasar negara. Ini sekitar 4. Nah, oke teman-teman, itu tadi FR yang sudah dibagikan di grup Telegram untuk formasi guru PPKN. Oke, kita langsung aja ke beberapa contoh soal ya dari FR itu. Jadi soalnya tokoh yang menyampaikan 5 asas negara Indonesia merdeka yang berisi pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri keutuhanan, pri kerakyatan, dan pri kesejahteraan rakyat ialah.
A. Muhammad Yamin, B. Insinyur Soekarno, C. Profesor Dr. Mr. Supomo, D. Muhammad Hatta. Nah, jadi jawaban yang tepat yang mengemukakan 5 asas negara tersebut tentu saja yang benar adalah yang A ya teman-teman, Muhammad Yamin. Soal nomor 2, tokoh yang memberi nama dasar negara Pancasila adalah apakah A. Muhammad Yamin, B. Adik, C. Soekarno, atau yang D. Ruseno? Oke, tentu saja di antara opsi ini jawaban yang tepat adalah yang C ya, yaitu Soekarno yang memberikan nama dasar negara sebagai Pancasila. Selanjutnya, keteladanan dari para tokoh perumus dasar negara dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari kecuali sikap apakah A. rela berkorban, B. meningkatkan iman, C. semangat nasionalisme, atau yang D. chauvinisme. Nah, jadi di sini karena yang diminta adalah kecuali, berarti yang paling tepat tentu saja adalah chauvinisme karena sikap ini atau sifat ini harus kita hindari ya. Karena chauvinisme ini bukanlah sikap yang dicerminkan atau yang diajarkan, yang diteladankan oleh para perumus dasar negara kita. Mereka memang memiliki sikap nasionalis, memiliki sikap yang sangat mencintai tanah air Indonesia, tapi tidak pernah merendahkan negara atau bangsa yang lainnya di luar bangsanya. Karena chauvinisme ini kan adalah suatu perasaan cinta, bangga, loyalitas yang terlalu tinggi, fanatisme atau kesetiaan pada tanah air atau negara tanpa mempertimbangkan pandangan dari orang lain tentang bangsa lain. Berikutnya, salah satu faktor yang mendorong lahirnya budaya politik adalah apakah A. kehidupan demokrasi masyarakat, B. tingkat ekonomi masyarakat, C. pendidikan politik, D. sosial budaya masyarakat, atau yang E. kesadaran masyarakat tentang hukum. Oke, jadi jawaban yang tepat di sini tentu saja adalah yang C ya, pendidikan politik. Nah, teman-teman, pendidikan politik adalah suatu proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Jadi, jika dikaitkan dengan partai politik, pendidikan politik ini bisa diartikan sebagai usaha sadar dan tersistematis dalam mentransformasikan segala sesuatu yang berkenaan dengan perjuangan partai politik tersebut kepada masyarakat atau masanya agar mereka sadar akan peran dan fungsi serta hak dan kewajibannya sebagai manusia dan juga warga negara. Selanjutnya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya merupakan pernyataan apakah A. kenegaraan, B. kebangsaan, C. kemerdekaan, atau yang D. kedaulatan. Nah, di sini sudah jelas tentu saja yang C ya, yaitu kemerdekaan. Nah, kalau yang ini tentunya nggak usah dibahas lebih panjang lagi ya teman-teman, karena pasti kalian udah tahu dan pastinya hafal dong tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini. Berikutnya, dorongan moral terhadap usaha mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea apakah A. pertama, B. ketiga, C. kedua, D. keempat. Oh ya teman-teman, di sini soal-soalnya saya nggak terlalu panjang lebar ya teman-teman, tapi di SKB nanti pasti narasinya itu akan membuat kalian sedikit pusing dan harus menganalisa dulu ya untuk bisa memilih opsi yang paling tepat nantinya. Nah, jadi yang mengenai dorongan moral terhadap usaha mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia itu terdapat pada alinea kedua ya. Jadi yang tepat di sini adalah yang C. Hubungan logis antara proklamasi kemerdekaan dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah apakah A. adanya pembukaan UUD 1945 didahului oleh proklamasi kemerdekaan, B. keduanya merupakan produk dari PPKI,
C. Pembukaan UUD 1945 merupakan penjelasan terinci dari proklamasi kemerdekaan, atau yang D. Proklamasi merupakan cermin pembukaan UUD 1945. Ya, jadi yang tepat di sini kalau hubungan logis antara proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan undang-undang itu adalah yang D ya, bahwa proklamasi itu merupakan cermin pembukaan UUD 1945. Oke, ini soal terakhir ya teman-teman. Untuk FR yang saya bagikan di video ini bisa kalian cari untuk kalian pelajari materi lebih lengkapnya, agar kalau kalian mendapatkan soal yang berkaitan dengan FR itu kalian sudah paham nih soalnya mau diapain. Oke, soal terakhir. Di dalam asasi manusia ada kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila disebut dengan apakah A. Kebebasan kepemilikan yang diberikan, B. Bisa menerima agama tanpa adanya batasan, C. Saya mempunyai martabat yang sangat mulia, D. Kebebasan dalam berekspresi, atau yang E. Buat perubahan yang sesuai dengan ajaran agama. Nah, di sini jadi yang berkaitan dengan hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari yang dikaitkan dengan nilai Pancasila, yang paling tepat kalau menurut saya adalah yang B ya teman-teman, yaitu bisa menerima agama tanpa adanya batasan. Oke, sekian video untuk hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum.